sampah saya yang tidak diangkat. Nggak bisa gitu, Bu. Enggak masalah, enggak masalah. Ada nama arisan Bapak. Ya. Blok H berapa, Ibu? Mohon maaf. Blok H6 nomor 9. Catat nama saya Ibu Lis, ya. Laporkan boleh, silakan. Ini sampahnya ya. Kalau enggak kalian suruh siapin tempat pembuangan akhir. Kalau tidak saya bawa sini setiap hari sampahnya. Pak Nugroho ya. Ya. Blok H berapa? Mohon maaf. H6 nomor 9. Hendrik bilang, Pak Hendrik. Ya, kasih tahu aja, kasih tahu Markus Yono, kasih tahu Jainal. Siapin tempat pembuangan akhir atau ambil sampah saya di. Kan kita sudah tanya. Ya, tolong ya, Pak. Harusnya ada. Oh, Nggak usah, kita sudah berapa kali ngomong. Nggak usah. Biar Mas Kursiono datang ke saya, ya. Kita sudah berapa kali ngomong, sudah surat sudah masuk, ya Pak. Surat sudah masuk, Pak. Ya, awalnya kedatangan saya ke Polres untuk membuat laporan, namun ternyata banyak warga yang sudah membuat laporan yang sama, sehingga setelah berdiskusi dengan pimpinan Polres, khususnya Bapak Kasat Reskrim dan jajaran, sebaiknya saya dijadikan saksi korban, sehingga efektivitas serta esensi dari laporan yang sudah dibuat oleh warga, khususnya di Castle Garden, Cipagan, Cibubur, itu segera dapat berproses lebih lanjut. Kami sangat berterima kasih dan apresiasi atas komitmen yang sudah dilakukan Polres Bekasi, di mana mereka menindaklanjuti dengan secara profesional dan berkoordinasi langsung ya dengan jajaran Pemprov Kota Bekasi juga terkait hal tersebut, sehingga kami berharap kami bisa diberikan keadilan dan tidak terjadi lagi tindakan diskriminasi maupun intimidasi, karena pada dasarnya kami mempunyai rumah di sana, kenapa kami tidak boleh masuk ke dalam rumah kami sendiri? Artinya seperti itu, kita selalu di portal di sini kan bentuk-bentuk ketidakadilan, sementara warga di luar Castle Garden ataupun ternyata kami mendapatkan bukti tidak hanya 14 warga ini yang tidak membayar PLK karena bentuk satu protes ya, tapi ada sekitar 73 lebih, tapi kan mereka tidak dilakukan yang sama seperti hal dengan disinilah kami melakukan perlawanan dalam tanda kutip agar bisa memberikan pelajaran yang positif saja, tapi tidak ada maksud apapun selain intinya kami berharap bahwa ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan kami ini adalah 310 dan 311 KUHP, fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pengembang ini menempelkan stiker. Stiker itu dipasang di depan rumah kita, bahwa intinya bahwa rumah ini belum melunasi IPL. Itu satu stiker. Terus yang kedua, dia mengedarkan surat kepada semua warga yang ada di Castle Garden. Dia memberitahukan kalau kami ini belum membayar IPL. Ya, padahal IPL itu sesuai dengan aturan itu Permendagri nomor 9 2009 pasal 25 itu jelas menyatakan bahwa apabila PSU atau prasarana-sarana utilitas itu belum diserahkan pada Pemda setempat, nah itu adalah tanggung jawab pengembang. Itu masuk di dalamnya masalah pembiayaan. Ya, pembiayaan itu kan masalah sampah, keamanan dan lain sebagainya, itu dirangkum dalam istilah IPL itu sendiri oleh Pemda. Padahal IPL itu sendiri itu sebetulnya bukan tanggung jawab kami sebagai warga, itu sebenarnya tanggung jawab pengembang. Kalau dia belum menyerahkan, kalau dia sudah menyerahkan kepada Pemda, Pemda akan mengembalikan kepada warga. Nah, warga untuk dikelola secara mandiri. Kan? Nah, itu yang terjadi selama ini. Bahkan yang kami laporkan ini terkait juga masalah
portal yang diberlakukan, tapi secara diskriminasi. Jadi dia tidak menutup portal semua, tapi hanya di klaster kami aja yang dia. Cluster apa Bapak? Klaster Castle Garden. Castle Garden. Oke. Dengan alasan bahwa kami tidak bayar IPL. Padahal kami bukan tidak mau bayar IPL. Kami tetap mau membayar IPL, tapi dikelola secara mandiri, bukan dibayar kepada developer. Developer tidak punya hak itu. Padahal rumah itu udah rumah hak milik Pak ya? Itu rumah saya itu dan rumah warga rata-rata semua sudah punya sertifikat. Sertifikat. Ya, sudah bersertifikat atas nama kita. Kok kita mau masuk aja di portal? Padahal aturan tentang portal tersebut kan sudah jelas, harus ada izin. Dan lagian terbukti tadi sudah mereka menyatakan bahwa ini sudah diserahkan kepada Pemda untuk fasum. Lah kalau sudah diserahkan, apa haknya dia untuk menagih IPL? Itu masalahnya. Pengembangnya siapa Pak? Pengembangnya namanya Sinar Bahana Mulia. Sinar Bahana Mulia. Grup Ciputra. Oh, Grup Ciputra. Oke, siap. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya ya dia tidak melakukan diskriminasi, ya, dan dia melakukan segala kewajibannya, ya, dan ikutin aturan yang ada. Oke, siap. Jadi jangan dia nutup portal, jangan sampah dia tidak angkat, itu melanggar aturan semua. Jangan dia tarik IPL. Ya, silakan itu dia lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Serahkan kepada pemerintah. Kalau dia sudah serahkan kepada pemerintah, ya biar warga. Pemerintah akan kembalikan kepada warga untuk diatur secara mandiri. Siap. Oke. Henry, Pak. Pak Henry. Oh, yang di laporan itu Pak ya? Iya, ada laporan. Yang ada satu masih aktif ya. Anggota polisi aktif ya? Nggak etis saya menyebutkan, Oh, tapi yang jelas saya, Hendrik dan Pak Agus Gunarto sudah membuat laporan. Video Ibu yang buang sampah ke kantor pengelola itu kenapa itu? Iya, sebetulnya sih kenapa saya nekat? Bukan nekat, karena memang cara-cara yang persuasif sebetulnya sudah ditempuh. Lewat sudah kami mau bertemu dengan SDM, terus sudah juga menyurat, tapi memang itu sepertinya kayak lama gitu. Nah sementara kan yang di lapangan itu, apalagi di rumah saya khususnya itu kan sampah itu nggak mungkin dibiarin, ya. Makanya kenapa akhirnya kemarin saya nekat untuk buang sampah itu di kantor developer, supaya untuk ya mungkin efek jerak ya, supaya saya diperhatikan gitu. Ya mungkin kan orang berpikir saya berani karena misalkan merasa begini, tapi enggak. Itu sebenarnya suara hati bagi warga-warga, bagi masyarakat kecil supaya bisa didengar. Karena melalui surat resmi kita tidak ditanggapi. Gitu. Sudah berapa lama sih sampah nggak diangkut-angkut? Yang kemarin itu sih sebetulnya sampah yang saya bawa itu baru seminggu. Tapi memang kan seharusnya 2 hari sekali diangkat. Tapi itu udah seminggu nggak diangkat, makanya sudah berbau. Dan sebetulnya waktu kemarin kita sudah ada saya menempuh ya udah solusi seperti apa. Saya sudah menghadap ke PT Keranggan, tapi memang karena katanya mereka punya MOU dengan pengembang, jadi mereka nggak bisa kayak intervensi. Nah, padahal kan saya bilang saya bukan nggak mau datang sini, saya bisa bayar retribusi kan supaya diangkat sampah saya, tapi tetap aja tidak dapat jalan keluar. Akhirnya saya beranilah untuk melakukan itu, buang sampah di developer. Tapi puji Tuhan ya sekarang tadi kan selesai ada rapat dengan pihak terkait sama juga Pak Faisal sudah menegaskan sudah ada jalan keluar. Ya semoga nanti akan terjadi seperti itu di lapangan. Kita lihat aja. Itu aja mungkin ya. Siap.